Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Enda Wulandari dari kelompok 8 di kelas akuntansi D 2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian internal. Dalam teori akuntansi, suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan suatu organisasi disebut pengendalian intern. Menurut Mulyadi 2013 nomor 124, pengendalian intern adalah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kendala data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sedangkan menurut Heri tahun 2013 nomor 159 adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset dan kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindak penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat dan memastikan semua peraturan hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah suatu proses yang berguna untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisiensi serta memastikan bahwa hukum dan peraturan yang berlaku sudah ditaati dengan baik dan benar. Selanjutnya ada 5 komponen pengendalian intern. Yang pertama ada lingkungan pengendalian, yaitu esensi dari sudut pengendalian internal yang efektif terletak pada sikap manajemen. Untuk memahami dan melihat lingkungan pengendalian, auditor harus mempertimbangkan subkomponen pengendalian intern. Pertama, integritas, yang kedua komitmen terhadap kompetensi, yang ketiga partisipasi dewan direksi, yang keempat filosofi manajemen dan gaya operasi, struktur organisasi dan praktek kebijaksanaan SDM. Kedua ada penaksiran risiko, yaitu untuk memperkirakan signifikan risiko tersebut, menilai kemungkinan terjadinya risiko dan menyusun tindak-tindakan. Yang ketiga ada aktivitas pengendalian, yaitu ada pemisahan tugas, otoritas, dokumentasi, pengendalian fisik dan pengecekan terhadap kinerja. Keempat ada pemantauan, dan yang terakhir ada informasi akuntansi dan komunikasi. Perkenalkan, nama saya Rian Septian. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu sekarang mengenai tujuan pengendalian internal. Yang pertama, mencapai tujuan perusahaan yang sebelumnya sudah diterapkan. Yang kedua, mencegah kerugian atau pemborosan pengelolaan sumber daya perusahaan. Yang ketiga, menjaga keuangan perusahaan. Yang keempat, mendorong efisiensi dalam kegiatan operasional perusahaan. Untuk yang kelima, mendorong karyawan untuk mematuhi dalam sebuah hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk yang keenam, aset yang digunakan dan dilindungi untuk tujuan bisnis. Untuk yang selanjutnya yaitu analisis kasus di Amerika Serikat yang memberikan klien pengelolaan risiko. Banyak CPA yang membantu klien dalam mengembangkan proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko dan mengenai risiko perusahaan secara keseluruhan. AICPA dan Canadian Institute of Chartered Akuntan menerbitkan laporan Managing Risk in the New Economy bagi para CPA yang memberikan jasa manajemen risiko kepada para klien pegawai mereka. Definisi risiko yang tradisional dan negatif: merusak, berbahaya, merugikan, dan beresiko hanya merugikan, dan merupakan bagian dari cerita. Pada sisi lain dan bagian yang sama pentingnya adalah kesempatan. Jadi untuk kesimpulannya yaitu adanya suatu pengendalian internal ini menjadikan akuntan perusahaan dapat menyediakan informasi keuangan yang dijadikan dasar pengambilan keputusan para pemegang saham, kreditur, dan para pemakai laporan keuangan yang lain. Pengendalian internal ini dapat diartikan bahwa terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam operasi perusahaan untuk menyediakan informasi keuangan yang handal dan mematuhi hukum serta peraturan yang berlaku. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.